Halo semuanya, nama saya Gracia, saya dari kelas 11 IPS SMA Swasta Samanhudi. Hari ini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai sejarah Hindu-Buddha dalam pelajaran sejarah peminatan. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha memiliki pengaruh yang besar hingga saat ini. Contohnya, pada sistem pemerintahan, sosial, budaya, dan ekonomi. Contohnya adalah India. India sebagai asal kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kebudayaan yang diambil dari India adalah huruf Pallawa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang golongan masyarakat penyebar Hindu-Buddha di Nusantara. Golongan masyarakat penyebar Hindu-Buddha di Nusantara memiliki banyak teori. Teori yang pertama adalah teori kasta Brahmana. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Bose. Ia berpendapat bahwa orang-orang Nusantara membawa kebudayaan India sendiri. Selanjutnya, teori yang kedua adalah teori kasta kesatria. Teori ini dikemukakan oleh Byrd, yang menyatakan bahwa kedatangan pangeran-pangeran dari India ke Nusantara banyak disebut melalui hasil kesusastraan. Teori yang ketiga adalah teori kasta Waisya, atau yang dapat kita sebut oleh kaum pedagang. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Krom. Ia menyebutkan bahwa penyebaran kebudayaan melalui perkawinan dengan para perempuan di pribumi, seperti halnya Islamisasi di Indonesia. Kerajaan-kerajaan besar Nusantara berlatar Hindu-Buddha memiliki peranata politik, baik dalam raja dan sistem pemerintahan, dewan pertimbangan kerajaan, pejabat non-keagamaan, dan lain-lain. Ada juga sistem perekonomian. Kegiatan perekonomian yang dapat dilakukan dapat berupa pertanian, perkebunan, perburuan, dan lain-lain. Hasil yang didapatkan dapat berupa bahan makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga agama dan sistem kepercayaan. Agama Hindu-Buddha menyesuaikan diri dengan kepercayaan asli masyarakat setempat yang masih memuja roh nenek moyang. Kita dapat melihat bukti dari masuknya agama Hindu di Indonesia, yaitu kitab. Kitab yang pertama adalah kitab Mahabharata, dan yang kedua adalah kitab Sutasoma. Kita dapat melihat contoh lain seperti relief. Relief terdapat di Candi Borobudur yang merupakan gambaran dari riwayat hidup Buddha Gautama. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang Kerajaan Kediri dan Singasari. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan yang meliputi wilayah Kediri, Madiun, dan bagian barat Medang Kamulan. Kediri juga menghasilkan banyak karya sastra. Contohnya adalah Kakawin Bharatayuda. Kakawin Bharatayuda adalah kiasan untuk kemenangan Panjalu yang merupakan slogan Raja Jayabaya. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok pada 1222 Masehi setelah berhasil mengalahkan Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Kita dapat mengambil hikmah dari Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singasari. Contohnya, kita harus tetap terus berkarya demi memajukan negara kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit pada zaman dahulu merupakan kerajaan yang sangat besar dan sangat terkenal.
Namun sayangnya, kerajaan Majapahit tidak berdiri sangat lama. Keruntuhan Majapahit dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah tidak ada pemimpin baru. Setelah kematian Gajah Mada, kerajaan Majapahit tidak memiliki pemimpin yang mahir seperti Gajah Mada. Faktor yang kedua adalah perang saudara, atau yang dapat disebut perang Parekrek. Yang ketiga adalah daerah-daerah kekuasaan Majapahit mulai memisahkan diri. Faktor yang keempat adalah kelemahan pemerintah pusat karena adanya perang saudara. Yang kelima adalah masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara. Sekian dari materi pemaparan pemahaman saya mengenai sejarah Hindu-Buddha di Nusantara. Saya harap pemaparan ini dapat dimengerti dengan baik. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.